Shalom Sobat Samas, kita berjumpa lagi dalam Renungan Samas pada hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan damai dan sejahtera dari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan kita. Bapa di surga yang kami muliakan, tinggikan dan agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur jika saat ini kami kembali boleh belajar akan firman-Mu. Mohon anugerah-Mu untuk memampukan setiap kami untuk tidak hanya mengerti tetapi juga dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang terkasih, sebagai orang tua Kristen, kita harus mengetahui dan melakukan cara membesarkan anak menurut pandangan Alkitab. Ini adalah komitmen karena tidak ada sekolah menjadi orang tua Kristen. Mengajarkan dan meneladankan nilai-nilai Kristiani adalah kewajiban utama bagi orang tua Kristen dalam membesarkan anak, terutama pada zaman ini. Kita harus yakin dan cukup percaya diri bahwa anak-anak kita tidak akan melakukan dosa di belakang kita. Kita harus yakin bahwa mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ajarlah mereka hidup dalam kebenaran, karena kelak mereka akan menjadi alat Tuhan dan penerus gereja Tuhan. Kita tidak dapat mengawasi anak-anak kita selama 24 jam. Namun, jika mereka hidup dengan rasa takut akan Tuhan, maka itulah yang mengawasi mereka dan mengingatkan mereka di saat kecenderungan hati mereka mulai melenceng. Tuhan yang di hati merekalah yang akan mengingatkan dan menghindarkan mereka dari dosa apapun. Itulah harta tak ternilai dan kekal bagi anak kita, bukan hanya harta yang bisa lenyap dalam sekejap mata. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana Alkitab berbicara tentang membesarkan anak. Saya mengajak kita untuk belajar dari Raja Salomo. Ia adalah seorang raja yang berhikmat luar biasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini, baik sebelum maupun sesudah Raja Salomo, yang menandingi hikmatnya. Ingat bahwa permintaan pertama Raja Salomo setelah menjadi Raja Israel adalah hikmat, bukan kekayaan, kedudukan, atau umur panjang. Karena itu kita patut belajar dari perkataan sang Raja Hikmat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada 2 nasihat yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini, yaitu dari Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 4 ayat 13. Nasihat pertama dari Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal ini mengandung 2 penekanan atau peringatan kepada anak, yaitu bahwa anak harus takut kepada Tuhan. Takut di sini bukan karena Tuhan itu seram dan menakutkan, tetapi karena rasa hormat. Jika mereka tidak takut kepada Tuhan, maka logikanya mereka tidak akan takut kepada siapapun di dunia ini. Selain takut kepada Tuhan, anak harus hormat kepada orang tua yang mendidik mereka. Anak yang tidak hormat dalam ayat ini digambarkan sebagai orang yang bodoh, yang menghina hikmat dan didikan orang tuanya. Ini harus dilakukan sedini mungkin ketika mereka masih elastis dan mudah diajari dan dinasihati. Jika mereka sudah dewasa, maka akan sulit bagi kita untuk memperbaikinya, kecuali oleh anugerah Roh Kudus. Jadi,
Kita harus membesarkan anak-anak kita untuk takut pada Tuhan dan hormat kepada orang tua sebagai wakil Tuhan bagi mereka di dunia ini. Nasihat kedua dari Amsal 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. 4 anak kalimat dalam ayat ini menggunakan partikel lah. Itu berarti ayat ini syarat dengan perintah dan harapan. Apa saja itu? Pertama, berpeganglah pada didikan. Artinya kita harus mendidik anak kita untuk berpegang pada didikan Tuhan melalui kita. Berpegang artinya menjadikannya tuntunan dan pedoman dalam kehidupan mereka. Jangan yang lain. Kedua, jangan melepaskannya. Artinya harus dipegang erat. Sesuatu yang dipegang erat adalah sesuatu yang penting dan berharga. Jadi, pastikan anak kita meyakini betapa penting dan berharganya didikan yang kita berikan di dalam Tuhan. Itu lebih berharga dari apapun yang kita berikan di dunia ini. Ketiga, peliharalah dia. Artinya jadikan itu gaya hidup mereka. Didikan itu harus dihidupi dalam kehidupan yang nyata. Jangan sampai hanya sekadar mereka dengar dan tahu, tetapi tidak berdampak secara nyata. Tugas kitalah untuk mengingatkan terus-menerus. Yang terakhir, karena dialah hidupmu. Artinya apa yang kita lakukan itu menentukan bagaimana mereka hidup kelak. Didikan kita dalam Tuhan akan menentukan karakter mereka. Didikan kita akan menentukan kesuksesan mereka di kemudian hari. Albert Einstein, seorang yang sangat jenius saja, mengatakan bahwa bukan intelijensi yang menentukan kesuksesan seseorang, tetapi 80% kesuksesan ditentukan oleh karakternya. Karena itu, besarkanlah anak-anak kita untuk berpegang, memelihara, dan menghidupi didikan di dalam Tuhan, sehingga mereka memiliki karakter Kristus yang akan menentukan hidup mereka kelak. Mintalah hikmat kepada Tuhan agar kita dapat membesarkan mereka dengan hikmat Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Kami bersyukur jika kami telah dimampukan Tuhan untuk membesarkan anak kami dalam terang firman-Mu. Tolonglah setiap kami dan anak-anak kami untuk terus menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu, agar kami tidak disesatkan oleh dunia ini, tetapi tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penuntun kami berdoa. Amin.